Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah mabad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Pak Dr. Ahmad Arifin. Saya ucapkan selamat Pak Ta'rifin karena SK Lektor Kepalanya sudah turun ya, sehingga itu bagian dari proses pengembangan karier ke depan. Yang saya hormati Pak Sekretaris Prodi, yang saya hormati para dosen, dan yang saya banggakan adalah para mahasiswa sekalian. Halo mahasiswa. Halo. Hai. Ya. Saya mohon maaf karena laptop saya ini ada masalah sehingga gambarnya nggak kelihatan ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia, perkenankan di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pointer penting terkait dengan mahasiswa penerima KIP kuliah tahun 2023 sampai dengan 2025. Ada pointer yang pertama adalah KIP ini adalah sebagai amanah negara dan tanggung jawab moral akademik. Kami ingin menegaskan bahwa Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu merupakan bentuk kehadiran negara di dalam menjamin akses pendidikan tinggi yang adil dan inklusif. Nah, oleh karena itu, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam penerima KIP pada angkatan 2023 sampai dengan tahun 2025 harus memaknai bahwa bantuan ini sebagai amanah dan tanggung jawab moral. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menyelesaikan studi dengan tepat waktu, tetapi juga menunjukkan integritas akademik, etos belajar yang tinggi, serta perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keindonesiaan. Itu yang pertama. Halo para mahasiswa, masih setia mendengarkan saya? Halo? Oke. Pointer yang kedua bahwa mahasiswa pendidikan agama Islam adalah sebagai agen perubahan dan intelektual muda ya. Artinya bahwa mahasiswa pendidikan agama Islam diposisikan sebagai calon pendidik, sebagai calon pemimpin dan agen perubahan di tengah masyarakat. Bahwa mahasiswa penerima KIP kuliah harus memiliki kesadaran intelektual yang kuat, mampu berpikir secara kritis dan responsif terhadap problematika pendidikan, serta isu-isu keislaman kontemporer. Dengan bekal tersebut, mahasiswa diharapkan nantinya mampu menghadirkan gagasan-gagasan yang solutif yang berbasis pada nilai-nilai Islam moderat. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta adik-adik mahasiswa sekalian, pointer yang ketiga adalah bahwa kami ingin menegaskan urgensi budaya menulis dan publikasi ilmiah sejak jadi mahasiswa. Artinya apa? Pentingnya membangun budaya menulis karya ilmiah sejak dini ya. Mahasiswa penerima KIP didorong untuk aktif menulis artikel ilmiah dan mempublikasikannya pada jurnal-jurnal bereputasi nasional terindeks pada Sinta 2, Sinta 3, dan Sinta 4. Nah, kenapa? Karena menulis tidak hanya menjadi tuntutan akademik, tetapi juga menjadi sarana aktualisasi intelektual dan kontribusi nyata mahasiswa dalam pengembangan ilmu pendidikan. Nah, oleh karena itu saya berharap Pak Kaprodi memberikan tugas-tugas khusus kepada mahasiswa
untuk menulis pada jurnal-jurnal yang ada. Gitu Pak Kaprodi ya. Halo Pak Kaprodi. Ya, ini mahasiswa penerima KIP wajib menulis ya. Wajib menulis di Sinta 2, Sinta 3, dan Sinta 4. Nah, sudah sekalian saya hormati, pointer yang keempat bahwa mahasiswa juga harus mengelola tugas-tugas perkuliahan dengan baik, melaksanakan kegiatan penelitian, dan juga program kreativitas mahasiswa. Nah, sehingga mahasiswa perlu bersinergi dengan dosen-dosen pembimbing, membantu dosen-dosen untuk melakukan riset-riset, serta mengikuti seminar dan konferensi ilmiah yang itu menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas dan peluang publikasi-publikasi di masa depan. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, pointer yang berikutnya bahwa para mahasiswa harus juga berperan aktif di dalam organisasi kemahasiswaan dalam pembentukan soft skill. Artinya bahwa mahasiswa selain unggul secara akademik, ya, saya ulangi, mahasiswa selain unggul secara akademik, maka mahasiswa penerima KIP juga diharapkan aktif dalam organisasi kemahasiswaan, terutama adalah organisasi di internal kampus. Jadi Pak Kaprodi tolong diidentifikasi, dan Pak Sekprodi, seluruh mahasiswa KIP kuliah wajib berorganisasi di kampus ya. Nah, kenapa? Karena organisasi itu dipandang sebagai ruang strategis untuk melatih kepemimpinan, komunikasi, kerja tim, dan manajemen konflik. Nah, kita juga menekankan bahwa pengalaman berorganisasi tentu nanti akan melengkapi kemampuan akademik serta memperkuat karakter mahasiswa sebagai calon pendidik dan calon pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, saya ingin menekankan bahwa para mahasiswa juga harus menjaga keseimbangan antara berprestasi akademik dan juga berprestasi di bidang organisasi. Aktivitas kampus ya harus menjadi energi positif yang mendorong peningkatan kapasitas diri dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, para mahasiswa KIP diharapkan mampu mengatur waktu dengan baik, menjaga indeks prestasi dengan baik, produktif di dalam menulis, dan aktif di organisasi dengan sebaik-baiknya. Nah, hadirin yang berbahagia, akhirnya perlu saya sampaikan bahwa FTIK atau Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan terus berkomitmen untuk mendampingi dan memfasilitasi mahasiswa penerima KIP kuliah di dalam konteks-konteks pembinaan akademik, pelatihan penulisan ilmiah, serta penguatan budaya riset dan juga budaya berorganisasi. Kami berharap para mahasiswa penerima KIP nanti akan menjadi lulusan yang lebih unggul secara intelektual, memiliki keunggulan intelektual, memiliki kuat secara karakter, produktif dalam publikasi ilmiah, dan aktif berorganisasi bagi kampus, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya kira itu pointer-pointer yang perlu saya sampaikan pada seluruh penerima KIP. Dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan audiensi pada hari ini, hari Jumat, tanggal 23 Januari tahun 2026, secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.